Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Bahrudin Fikri Malik dari Kaprodi Teknik Industri. Di sini saya mau menjelaskan presentasi dari bab 11 dan 12. Pertama kita awali dari bab 11 dahulu, yaitu yang berjudul Principle of Control Maintenance. Pertama kita mulai dari konsep dasar. Manajemen pemeliharaan terkendali adalah suatu pendekatan yang terorganisir, sistematis, dan terkontrol untuk pemeliharaan dengan pengaturan melalui penerapan yang efektif. Ini bertujuan yaitu pertama, memastikan tingkat pemeliharaan, melakukan pemeliharaan rutin terjadwal, memberikan kontrol positif terhadap tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dengan penjadwalan kerja yang tepat, menyediakan tenaga kerja, mengontrol biaya pemeliharaan, dan menyediakan fasilitas terpusat. Elemen dasar manajemen pemeliharaan terkendali mempunyai dua elemen dasar, yaitu pertama, inventory, yaitu terperinci dan lengkap semua fasilitas, kesiapan sistem, dan peralatan untuk menentukan ruang lingkup pemeliharaan yang diperlukan. Kedua, yaitu standar pemeliharaan, yaitu menetapkan kondisi fasilitas, kesiapan, sistem, dan peralatan, serta untuk mempertahankan standar. Selanjutnya yaitu klasifikasi pekerjaan dalam Departemen Pemeliharaan. Dapat dikategorikan ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, pekerjaan darurat, yaitu karakteristik utama dari pekerjaan darurat adalah memerlukan tindakan segera untuk menyelesaikan pekerjaan. Contohnya yaitu untuk mencegah kehilangan atau kerusakan properti, atau untuk mengembalikan layanan penting, untuk menghilangkan resiko bahaya yang akan datang. Dan yang kedua yaitu pekerjaan layanan. Pekerjaan layanan berwenang pada otorisasi pekerjaan layanan. Ketiga yaitu pekerjaan kecil. Ini digunakan sebagai pekerjaan tambahan, yaitu untuk pekerjaan yang tidak terjadwal. Nah, yang selanjutnya ada pekerjaan spesifik. Nah, ini pada umumnya dijadwalkan sesuai perencanaan rinci. Nah, yang terakhir itu ada work standing. Ini merupakan pekerjaan yang mencakup semua pekerjaan yang berulang-ulang. Oke, selanjutnya itu kita bahas tentang standing work order. Karakteristiknya yaitu perintah kerja, menyangkut pekerjaan yang bersifat berulang, meliputi aspek tenaga kerja, biaya material, sistem, dan peralatan. Sumbernya yaitu perintah kerja berasal dari kebutuhan pemeliharaan dan operasional pabrik, serta permintaan dari departemen lain untuk layanan dan dukungan pemeliharaan. Metode otorisasi. Perintah kerja dijalankan berdasarkan otorisasi yang disetujui, estimasi akhir perencanaan, dan penjadwalan. Tidak dapat dilakukan maksimal tanpa adanya perintah kerja. Penjadwalan dilakukan menggunakan papan jadwal. Tipe standing work. Yang pertama yaitu estimated standing work order, yaitu pekerjaan yang berulang-ulang dengan kebutuhan tenaga kerja konstan dan dapat diprediksi selama periode waktu tersebut. Nah, yang kedua ada unestimated standing work order, yaitu pekerjaan yang kebutuhan tenaga kerja tidak dapat diperkirakan secara akurat. Selanjutnya ada workload analysis, yaitu analisa beban kerja diperlukan untuk secara efektif menentang penggunaan yang paling layak dan ekonomis oleh tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan kecil dan spesifik, serta perlu untuk menganalisis beban kerja. Analisis harus didasarkan kepada data. Setidaknya kurang lebih dari periode 3 bulan. Breakdown yang direkomendasikan antara pekerjaan kecil dan spesifik adalah pertama, planning and estimating. Pemeliharaan terdiri bagian utama dari kontrol fungsional manajemen pemeliharaan yang diestimasi, termasuk permintaan screening, perencanaan, dan memperkirakan pekerjaan. Untuk meninjau perkiraan dan rencana kerja, penjadwalan harus mengaktifkan perintah kerja
demi menjaga informasi tentang kemajuan dan biaya pekerjaan, perencanaan, dan estimasi. Pekerjaan terdiri dari semua hal berikut, yaitu ruang lingkup, kebutuhan, dan ketersediaan dana. Selanjutnya itu perencanaan. Rencana kerja harus disiapkan untuk menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan serta apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Kecukupan spesifikasi sebuah perencanaan terdiri dari, yaitu pertama, tes kecukupan. Tingkat ketergantungan yang dapat ditempatkan pada spesifikasi untuk menentukan tagihan, langkah bahan, serta mendapatkan alat yang diperlukan, seperti peralatan khusus untuk tenaga, dan jadwal pekerjaan untuk mengaktifkan tenaga kerja dengan minimal. Kedua, materi pemilihan bahan didasarkan pada kebijakan saat ini, seperti standar pemeliharaan, keterbatasan dana, atau data yang lainnya. Nah, yang ketiga ada kelengkapan perencanaan. Harus teliti dalam tanggung jawabnya untuk menyatakan dengan jelas dan akurat lingkup rinci dari pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk sketsa atau gambar yang sesuai. Nah, metode penyampaiannya itu pekerjaan sering terdiri dari beberapa operasi yang masing-masing memiliki beberapa elemen manfaat. Metode ini antara lain, pertama, mencegah elemen penting pekerjaan terlewat. Kedua, memungkinkan penggunaan nilai waktu untuk estimasi. Ketiga, yaitu menunjukkan keterkaitan antar keahlian atau craft dalam setiap perintah kerja. Tugas kerja itu perencana akan menentukan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap operasi dan elemen kerja, serta menetapkan keterampilan utama yang bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi pekerjaan secara keseluruhan. Prinsip estimasi memberikan dasar persetujuan, ketidaksetujuan, atau penundaan pekerjaan yang diusulkan. Yang kedua, memberikan dasar untuk peramalan anggaran. Ketiga, menyediakan data untuk perencanaan dan penjadwalan. Nah, jenis-jenis perkiraan dapat dibagi menjadi pendahuluan kasar dan akhir. Ulasan estimasi dan rencana kerja yaitu meliputi kelengkapan, akurasi, kejelasan, dan kesesuaian dengan kebijakan untuk mengaktifkan perintah kerja dibutuhkan. Pertama, persetujuan. Semua persetujuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang harus diperoleh sebelum penyusunan perintah kerja. Kedua, yaitu penerbitan perintah kerja. Nah, setelah persetujuan yang diperlukan telah diperoleh, perintah kerja dibuat dan diperkirakan, diproses, dan dikeluarkan. Nah, arsip. Permintaan kerja dan perintah kerja harus dipelihara di pusat penerimaan pekerjaan. Hal ini akan memberikan lokasi yang terpusat dan mudah diakses untuk perkiraan permintaan kerja dan catatan perintah kerja. Planner atau estimator, yaitu perencanaan dapat memberikan perencanaan kerja untuk mendapatkan hasil dengan baik. Scheduler, jadwal perintah kerja untuk perencanaan dan memperkirakan sesuai dengan prioritas perintah kerja. Subscheduling, yaitu pengawasan akan penjadwalan pekerjaan sehari-hari dan menentukan tanggal mulai sebenarnya dari setiap perintah kerja dengan jaminan pekerjaan akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang dijadwalkan. Scheduling adalah rencana tindakan awal yang diarsipkan yang telah mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Processing work order, yaitu menentukan aksi kerja atau perintah kerja kecil dan spesifik, menjadwalkan pekerjaan dan penyelesaian kerja. Yang selanjutnya ada material coordination, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat pengadaan bahan dan luar meliputi monitor pengelolaan bahan yang diperlukan untuk menjamin pengiriman pada saat yang diperlukan, serta setelah penyampaian materi, ia harus memproses perintah kerja sesuai dengan jadwal yang didirikan. Selanjutnya ada report, yaitu laporan, yaitu adalah perintah kerja backlog, menyediakan daftar lengkap dari semua perintah kerja yang telah dicabut karena persyaratan tenaga kerja, bahan atau peralatan, serta laporan status pekerjaan menyediakan informasi yang akurat berkaitan dengan status perintah kerja yang dijadwalkan. Yang selanjutnya yaitu ada mengelola report, yaitu laporan backlog perintah kerja dengan alasan untuk backlogging setiap perintah kerja. Laporan status pekerjaan akan menginformasikan manajemen pabrik perintah kerja selesai pada minggu sebelumnya
dan status pekerjaan yang sedang berlangsung. Baiklah, ini udah sampai bagian terakhir dari bab 11. Kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu bab 12. Baiklah, kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 12, yaitu preventive maintenance. Nah, di sini di samping itu ada sebuah gambar. Di situ menunjukkan batch restore, yaitu tentang operating method and program dan maintenance life plans. Nah, garis besar rencana pemeliharaan jangka panjang life plan untuk suatu proses produksi. Sebagai contoh pembahasan dalam bagian ini dipilih untuk reaktor. Nah, bisa dilihat di gambar di samping, yaitu langkah terpenting adalah menetapkan tingkat preventif yang diperlukan jika tujuan pemeliharaan harus dicapai, yaitu berapa banyak pekerjaan preventif dan apa jenisnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan biaya minimum. Nah, bisa dilihat di gambar sampingnya, itu di gambar 31, unit tipikal reaktor dan rancangan pemeliharaan jangka panjangnya. Di situ ada minor preventif, yaitu yang terdiri dari lubrication, action, and frequency. Ada juga preventive maintenance, ada juga major preventive, yaitu major repair or overhaul periods. Dan selanjutnya ada corrective maintenance which lines. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan rencana pemeliharaan jangka panjang life plan, yaitu bisa dilihat di gambar 3.2. Di situ ada longevity, production, safety, reliability, safety legislation, financial. Dan beberapa life plan terdiri dari proporsi yang berbeda antara pemeliharaan perbaikan, korektif, dan pencegahan preventif. Rentang komposisinya dapat mulai dari 100% preventif hingga 100% korektif, tergantung waktu dan kondisinya. Nah, bisa dilihat di gambar 32, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan pemeliharaan jangka panjang. Nah, selanjutnya itu, di sini ada gambar model hierarkis dari identifikasi bagian-bagian suatu unit produksi pabrik kimia. Nah, ini contohnya prosedur untuk merumuskan rencana pemeliharaan jangka panjang life plan suatu unit, yaitu harus mencakup hal-hal berikut. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi unit komponen yang akan dilakukan pemeliharaan ke dalam bagian dan subbagian, yaitu assembly dan sub-assembly. Bisa dilihat di gambar 33. Nah, bisa kalian lihat dulu. Nah, yang kedua itu ada menentukan jenis pemeliharaan terbaik, pergantian atau perbaikan untuk masing-masing bagian. Nah, yang ketiga itu merangkum rencana life plan unit itu sebagai gabungan jenis-jenis pemeliharaan yang telah dipilih dari tiap komponen. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya di samping. Itu ada plan, terus tadi dari stack, vessel, dan lain-lain. Dan ada filter, wash vessel, dryer. Nah, ini terdiri dari, ini dibagi lagi jadi material containment, additional circulation and tracker of material, agitation assembly, temperature control, chemical control. Nah, ini dibagi lagi jadi motor, drive blade, gearbox, dan lain-lain. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar diagram pemeliharaan. Bisa kalian lihat di gambar 34. Kategori penentuan jenis pemeliharaan yang diperoleh dari hasil identifikasi bagian komponen. Yang pertama, mudah diganti, misalnya seperti sabuk penggerak. Nah, kemungkinan dipertahankan
dengan penggantian dan buang. Kedua itu kompleks namun dapat diganti, misalnya seperti gearbox. Nah, kemungkinan itu bisa dipertahankan dengan pergantian atau perbaikan di bengkelnya. Nah, yang ketiga ada tingkat tinggi, yaitu misal agitator. Nah, kemungkinan dipelihara dengan perbaikan di tempat, pengaduan poros atau pengaduk. Nah, tapi akhirnya dengan penggantian lengkap. Keempat itu khusus, misalnya katup pelepas. Kemungkinan dipertahankan dengan pengujian secara berkala di tempat dengan penyesuaian. Perbaikan atau penggantian seperlunya, karakteristik perbaikan atau penggantian, simple, insights, kompleks, spesial, dapat digunakan untuk mempertahankan kondisi komponen. Nah, ini bisa dilihat di gambar di samping. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini itu di tabel 5 ini ada pemeliharaan preventif. Keputusan atas cara terbaik perbaiki sistem gearbox. Nah, di sini ada tabel 5 ini menunjukkan bahwa keputusan yang melibatkan rencana pemeliharaan jangka panjang sangat erat dengan keputusan rekondisi dan inventaris suku cadang. Misal, ketika menyiapkan life plans untuk peralatan secara langsung mempengaruhi keputusan gudang persediaan, seberapa banyak suku cabang yang harus disimpan. Nah, ini bisa dilihat di gambar di samping. Nah, di situ ada first lever decision atau plan lever. Nah, ini terdiri dari action, timing of time reaction, dan lain-lain. Oke, kita ke slide selanjutnya. Sini ada pedoman pemeliharaan preventif 1, yaitu jenis pemeliharaan yang terbaik untuk setiap bagian atau mode kegagalan harus diputuskan setelah meninjau semua tindakan pemeliharaan, yaitu selalu perbaiki, selalu diganti, biarkan perbaikan vs penggantian sampai situasi menentukan sendiri apakah perbaiki atau ganti. Nah, dan semua jenis kebijakan yang efektif, yaitu pertama, operasi kegagalan, out after failure, OTF. Nah, ini digunakan hingga rusak. Yang kedua ada pemeliharaan waktu tetap, fixed time maintenance, FTM. Ada jadwal rutin pemeliharaan. Nah, yang ketiga ada pemeliharaan berbasis kondisi, condition based maintenance, CBM. Pemeliharaan itu tergantung kondisi komponennya. Yang keempat itu ada design out maintenance atau disingkat DOM. Nah, itu tergantung sebab kerusakan komponen karena jenis pemeliharaan di luar yang ada. Nah, selanjutnya itu ada perbaikan vs keputusan ganti. Nah, di sini ada di sini ada faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan ketika dilakukan keputusan perbaikan dan penggantian. Itu adalah pertama itu ada biaya tambahan untuk menyimpan barang, komponen di gudang untuk penggantian. Nah, yang kedua ada kebutuhan komponen saat itu juga dipenuhi untuk perbaikan. Nah, yang ketiga ada kemungkinan terjadi penghematan biaya downtime jika penggantian komponen lebih cepat daripada dilakukan perbaikan. Nah, dalam kebanyakan situasi praktis, perbandingan faktor-faktor utama ini ditambah dengan teknik pemeliharaan itu sendiri. Nah, ini selanjutnya ada pedoman pemeliharaan preventif 2. Nah, ini yang pertama itu selalu diganti. Nah, ini maksudnya agar hal ini itu dimungkinkan, nah barang harus disimpan di gudang. Jika rekondisi atau perbaikan harus dilakukan secara internal, komponen juga harus diadakan atau tersedia. Nah, yang kedua itu ada perbaikan vs ganti. Nah, keputusan pengganti atau perbaikan kadang-kadang dibiarkan sampai kegagalan
telah terjadi atau sudah dekat. Kebijakan semacam itu akan diadopsi sebagian karena adanya biaya tinggi, pekerjaan pengganti, dan sebagian lagi karena berbagai kemungkinan untuk jenis kegagalan yang akan terjadi setiap mode kegagalan. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini. Ini gambar skenario keputusan bila tingkat pertama keputusan adalah dilakukan perbaikan komponen. Nah, ini alurnya dari pabrik, workshop, gudang. Bisa dilihat di gambar 35. Di situ ada plan, itu repair of item by component. Terus ada workshop, terus store. Yang terakhir store. Nah, gambar 35 ini skenario keputusan bila level pertama keputusan adalah repair keputusan pemeliharaan dipengaruhi oleh informasi. Nah, yang pertama ada kemungkinan bagian yang rusak dan metode perbaikan in situ yang tersedia. Nah, kedua, waktu, tenaga kerja, dan biaya pengganti barang. Nah, yang ketiga ada biaya tidak tersedianya unit pengganti. Nah, yang selanjutnya ada kemungkinan berfungsinya barang setelah perbaikan atau perbaikan sementara. Kelima, kemungkinan berfungsinya barang setelah pengganti. Nah, yang enam itu ada kondisi dan kemungkinan berfungsinya kembali unit. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di samping. Nah, di sini ada first level decision, plan level, station level decision, workshop level, dan store level. Yang ketiga, dia ada replacement komponen dan repair material. Pertama di plan itu repair of item component, repair inside technical and component replacement. Terus ke workshop itu komponen refurbished or component scrapped. Nah, terus ada di workshop ada ke store itu spare inventory, atau feedbacknya ke store itu komponen scrapped. Nah, ini gambarnya bisa dilihat di sini. Kita ke slide selanjutnya. Nah, internal vs kontak. Internal vs kontak. Nah, internal vs kontak pertimbangan juga dapat terjadi ketika ditemui tingkat kesulitan dalam perbaikan atau pemeliharaan komponen atau mesin. Apakah akan dilakukan perbaikan secara internal atau akan dikerjakan di luar pabrik, subkontrak, atau kombinasi keduanya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ketersediaan subkontraktor, kerumitan perbaikan, kebutuhan jaminan kualitas, dan keamanan pengiriman komponen. Nah, ini ada selanjutnya tuh ada pedoman pemeliharaan preventif. Yang pertama, FTM itu failure to maintenance, adalah kebijakan yang efektif hanya jika tren kegagalan kerusakan komponen yang ditunjukkan oleh waktu dan rata penggunaan item tersebut kurang dari yang semestinya. Yaitu yang kedua itu ada FTM yang bukan kebijakan yang efektif jika kegagalan atau kerusakan terjadi secara acak, tidak ada pola tetap terhadap kerusakan komponen. Semakin besar kemungkinan perkiraan dari kegagalan item, semakin efektif biaya FTM. Nah, selanjutnya ada FTM yang selalu melibatkan tingkat over maintenance. Nah, dan ada juga FTM yang bergantung pada data kegagalan yang kebanyakan itu tidak ada, atau maksudnya tidak ada catatan kerusakan yang terdokumentasi. Jadi kalau ada kerusakan itu tidak terdokumentasi, jadi kita nggak tahu. Nah, yang pemantauan kondisi dapat diselesaikan dalam 3 cara utama, yaitu ada inspeksi sederhana, pemeriksaan kondisi, atau pemantauan tren.
Nah, contoh pemeliharaan itu, contoh pertama adalah lapisan karet dari bejana reaksi kimia. Itu bisa dilihat di gambar 36. Nah, ini adalah gambarnya. Contoh satu ini, itu pekerja utama membutuhkan waktu dalam memperbaiki bejana dari lapisan karet selama 2,5 hari kerja atau menggantinya selama 10 hari kerja. Lapisan karet tersebut dapat diserap oleh bahan kimia yang memiliki dampak pada kegagalan unit. Nah, pada contoh kasus ini dijelaskan bahwa proses kerusakan dapat terjadi lebih cepat hingga 3-9 tahun. Nah, namun yang terpenting yaitu pekerja tidak membiarkan lapisan karet untuk memperburuk kondisi lebih luas lagi. Nah, karena dengan adanya kerusakan yang lebih luas itu dapat mencemari produk dan bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan dari pelanggan dalam kualitas produk tersebut. Nah, menangani kasus ini merupakan suatu hal yang berbahaya dan juga membutuhkan perbaikan dalam jangka waktu yang panjang dan mahal. Namun ada upaya dalam memperbaiki kerusakan lapisan karet, yaitu dengan menggunakan proses ikatan dingin, yaitu sebuah diagram dalam menemukan dan menghubungkan batch chemical reactor dengan fabrication rubber lining. Nah, ini gambarnya ada di sini di gambar 36. Di sini ada batch chemical reactor. Nah, ini ada material containment, vessel body, terus dibagi lagi ada base, bottom section, top section, cover. Nah, dalam kasus ini ekspektasi pengeluaran biaya dinilai sangat tinggi, yaitu baik dalam materi maupun tenaga kerja. Namun dengan sebuah in situ, maka perbaikan dapat dilakukan dengan lebih murah. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut, yaitu itu pertama ada perawatan. Nah, di sini. Nah, ini yang pertama ada perawatan fixed time atau pemisahan bejana, pemeriksaan hingga pada bagian internal, serta perbaikan dan pergantian seperlunya. Yang kedua itu ada pemeliharaan yang berdasarkan kondisi melalui perbaikan serat optik, atau tanpa isolasi atau pemisahan. Nah, pemantauan elektrokimia, pengambilan sampel produk untuk kontaminasi. Nah, ini ada gambar 37 ini gambar perakitan silinder kepala dan join rotari. Nah, contoh 2 itu sebuah pemutar pada mesin kertas, itu di gambar 37. Nah, itu ada bagian pengaring pada mesin kertas besar yang terbuat dari silinder dengan jumlah putaran gas yang panas seperti yang ditampilkan pada gambar di samping. Nah, yaitu kertas dikeringkan saat melewati masing-masing silinder. Nah, mesin tersebut digunakan secara terus-menerus dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah, setiap silinder memiliki sambungan yang berputar. Fungsinya adalah untuk memasukkan kemudi ke silinder dan kondensasi untuk keluar. Nah, pada saat silinder sedang bergerak, sambungan putar harganya mahal. Namun masih bisa diperbaiki. Nah, lebih mudah untuk mengganti dibandingkan memperbaiki pada in situ. Nah, dengan demikian mengingat ketersediaan biaya untuk mesin dan penggunaan mesin secara terus-menerus, maka pemeliharaan yang tepat yaitu mengganti dan merekondisi. Nah, kebijakan pemeliharaan yang efektif itu adalah pertama itu ada fixed time exchange, yaitu metode pengganti waktu tetap karena predictabilitas statistik yang buruk dan ketidakmampuan pembiayaan interval yang tinggi antara penggantian mungkin perlu waktu yang sesingkat mungkin seperti kurang lebih 6 bulan. Nah, karena itu akan membawa langsung pemeliharaan yang sangat tinggi. Kedua itu ada run time to failure, yaitu
metode penggunaan sampai waktu rusak akan jauh lebih mahal dalam biaya perawatan dari apa yang sudah direncanakan. Ketika itu ada perawatan kondisi online, yaitu menggunakan cara visual sederhana untuk memeriksa dengan menggunakan segel gabungan dengan memeriksa segel penggunaan. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini udah sisi terakhir. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat di sini di gambar 37 itu ada perkiraan silinder kepala dan donor teri. Nah, ini udah gambar yang tadi yang diagram pemeliharaan untuk vessel dan lining. Nah, ini gambarnya. Ini untuk diagram pemeliharaan tadi. Bisa dilihat di sini. Nah, ini juga model hierarki dari identifikasi bagian-bagian satu unit produksi pabrik kimia. Ini contohnya dari sebuah pabrik kimia ini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, baik, kita akhiri di sini. Kita udah sampai slide terakhir. Dari teman-teman dan juga semuanya, jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di komen ya. Nanti akan insya Allah akan saya beli satu persatu. Terima kasih telah menonton. Jika ada kekurangan dalam presentasi saya hari ini, saya mohon maaf. Saya Bahrudin Fikri Malik dari Teknik Industri STD Bina Tunggal. Mengucapkan terima kasih dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.